curhat saja Prof. Jadi 3 hari setelah 3 hari setelah dilantik jadi ketua Komwil Prof, amplop coklat datang Prof. Problemnya kalau ini ketahuan oleh klien saya, ditanya Pak Halim kemana, diperiksa polisi, habislah. Itulah ketakutan. Maka saya beserta Mas Darun sekretaris datang ke Polda. Kita ngobrol duduk bersama. Makanya terima kasih kritik dan sarannya Prof. Kita duduk bareng di Polda. Kita sampaikan bahwa ini loh, bukan notaris itu takut diperiksa dan sebagainya. Tapi tak kala ada amplop coklat, ada polisi datang, maka habis kita. Berarti notaris ini notaris panggilan. Padahal kan belum tentu bersalah. Itu satu. Yang kedua, secara jangankan notaris yang baru, notaris ini aja ngepar juga kalau sudah dapat amplop coklat. Tak kala saya ke Polda, itu memang kita ngobrol banyak. Yang disampaikan Polda ke kita adalah pertama, surat yang dikirim ke kita itu rata-rata klarifikasi, masih belum proses penyidikan, baru penyelidikan. Jadi masih aman. Contoh begini Bro, yang pernah kirim surat ke saya, notaris A itu membuat akta antara A dan C bikin perjanjian Bro. Salah satu di antara mereka ini ada yang non-prestasi. Pihak yang berlawanan dan yang non-prestasi lapor ke Polres. Maka polisi melakukan penyelidikan. Nah, notaris yang membuat akta dipanggil itu hanya untuk klarifikasi. Notarisnya ketakutan. Padahal baru klarifikasi. Nah, saya tanya ke polisi, Pak Polisi, notaris itu kalau dipanggil secara apa itu pakai surat amplop coklat itu sudah ngepar dulu Pak, kita sebenarnya tidak akan menjerumuskan orang, tidak akan menjerumuskan notaris apabila mereka tidak bersalah. Yang ingin diketahui polisi adalah duduk perkaranya. Kalau polisi nyari perkaranya dari satu pihak ke pihak lain lama dan mereka saling ngumpet-ngumpetan gitu. Maka yang paling enak itu adalah manggil notarisnya. Duduk dengan notaris, maka akan dijelaskan dengan gamblang oleh notaris. Gitu bro. Atau nuwun, Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Prof perlu ditanggapi? Ya, jadi tadi ada kontra juga. Di satu sisi notaris tidak ketakutan dipanggil polisi, tapi kalau udah dapat amplop coklat kita takut ya. Ini Pak Dokter nih kontra. Jadi kalau udah dapat amplop coklat takut juga gitu. Jadi begini Pak Dokter ya, sebenarnya yang saya sampaikan tadi, mengapa saya katakan to explore, to kritis, to understand, kita supaya tahu jalan keluarnya. Memang kalau belum pro justisia itu di atas tuh, di atas kiri ada, itu berarti sudah naik ke penyidikan. Sudah naik penyidikan. Belum tentu P21, P19 kalau petunjuknya sana udah lengkap itu, atau tinggal melengkapi mungkin atau beberapa hal yang mungkin itu sudah biasa polisi naik ke penyidikan. Nah, penyidikan pro justisia itu polisi itu ada prosedurnya Pak Dokter. Tidak langsung juga polisi penyidikan, enggak, dia gelar dulu Pak. Gelar dulu internal situ, gelar, kumpulin semua yang berkaitan dengan ini dari subdin mana, ada beberapa yang di situ gelar. Nah, kalau itu sudah clear 184-nya, baru itu jenab pro justisia. Baik itu pro justisia maupun itu masih penyelidikan, sebenarnya sepanjang notarisnya tadi jujur ya, apa nama, utuh, apa adanya, menyeluruh, tidak cacat, tidak cacat, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu justru ketidakhati-hatian notaris. Saya contohkan saja ya Pak Haji, hal yang tidak hati-hati notaris, tapi nasibnya memang kurang baik.
Padahal itu proyek pemerintah. Sehingga ini adik-adik ALB kalau dapat proyek pemerintah itu harus super hati-hati. Ini proyek pemerintah. Si notaris ini dipanggil oleh kejaksaan. Dipanggil, jadi gini, ada proyek tender itu dia pendampingan namanya. Ada pendampingan dari kejaksaan, ada pendampingan apa namanya, karena ini proyek pemerintah, didampingi oleh kejaksaan, udah rapat pertama, kedua, ketiga dilakukan. Tetapi artinya kan jaksa tahu kan kalau notaris itu tidak ada mens reanya, tidak ada niat jahatnya di situ. Berbeda nanti kalau Anda jangan, kalau tidak ada mens reanya belum tentu itu apa berarti nggak pidana. Beda dalam kasus kecelakaan kan, misalkan kemarin yang tabrak ya, itu kan nabrak ya, anak pejabat nabrak mati, nggak ada mens reanya, orang itu kecelakaan. Beda, itu ada dolus, ada beda lagi, itu kajiannya beda. Jangan disamakan dengan notaris. Kalau notaris ini memang dia mengerjakan, ini bukan kecelakaan, tidak ada mens reanya, dia tidak ada niat jahatnya, ada pendampingan dari kejaksaan. Tetapi kenapa jaksa tetap menetapkan notaris sebagai tersangka? Dia masalah kan? Yang masalah siapa? Kalau dalam hal ini yang masalah adalah jaksa. Kalau ini nggak melibatkan polisi, karena ini bukan kita masalah korupsi. Tidak melibatkan, karena jaksa mempunyai kewenangan di dalam hal ini. Nah, jaksanya kelirunya di mana? Karena saya kok bisa ngomong keliru. Saya waktu itu datangin ajarinya. Jadi kadang-kadang di sini kelemahannya itu di negara ini ada kasus itu titipan target, gitu. Kasus target. Maka itu notaris jangan membuat celah sedikit pun. Yang dipakai celah apa? Padahal ini rapat dengan lurah, rapat dengan ini semua, celahnya itu satu. Notaris ini celahnya satu. Ketika transaksi itu di kantor notaris, ketika buka rekening di kantor notaris, secara pidana ini akhirnya notaris kena 55 ayat 1 turut serta. Paham ya?